Yuhu, kewei Shulianze, ni hao. Artinya, halo para kultivator. Selamat datang kembali, masih bersama dengan Momo di sini. Gimana nih keadaan kalian semua? Semoga selalu sehat dan juga bersemangat ya. Kali ini Momo akan membahas alur cerita singkat Solen episode yang ke-195. Tanpa basa-basi lagi, like, woman kaisu ba. 最强英雄抬头，乱地战不休，回首你踩过所有机会，命运的诅咒，让故事不朽。 Pada episode sebelumnya, setelah sampai di pilar selanjutnya, yaitu pilar yang ke-6, lawan mereka kali ini adalah si Wisdolo. Zhu Jing dan Ning Rongrong akan maju terlebih dahulu. Si Wisdolo adalah master roh yang berasal dari suku Duyung. Tidak hanya masa hidupnya yang 5 kali lipat dari manusia normal, si Wisdolo juga mampu membaca pikiran lawan. Sehingga beberapa serangan dari Zhu Jing dapat dihindarinya. Bahkan, Zhu Jing sempat terkena serangan balik. Dalam keadaan ini, Ning Rongrong pun menggunakan kemampuan tulang roh lengan kanannya mengaktifkan teknik Space of Illusion. Sehingga dalam waktu singkat ini, si Wisdolo tidak dapat membaca pikiran mereka, dan strategi baru pun dibuat. Si Wisdolo pun mulai menargetkan serangannya pada Ning Rongrong. Secara cepat, Ning Rongrong dengan sosis Clone Oscar mengaktifkan kemampuan avatar Phoenix Api yang difungsikan untuk mengelabui si Wisdolo. Secara cepat, Zhu Jing yang lepas dari pandangan si Wisdolo pun melancarkan serangan teknik cincin roh ketujuhnya, avatar roh pelindung, serta teknik cincin roh ketiga, sehingga berhasil mengalahkan si Wisdolo. Zhu Jing dan Ning Rongrong pun lulus ujian Dewa Laut tahap yang kelima. Selanjutnya Tang San dan Xiao merasakan suatu tekanan yang memberikan efek positif pada kemampuan Xuan Tian dan Kaisar Biru Perak. Tang San pun membuat taruhan dengan si Wisdolo. Dalam tekanan serangan pikiran teknik cincin roh ke-9 si Wisdolo, Divine Tune of the Ocean, cincin roh kelima Tang San, Kaisar Biru Perak mengalami fluktuasi dan bangkit menjadi cincin roh merah 100.000 tahun keempat Tang San. Tang San pun lulus ujian Dewa Laut tahap yang kelima, bagian yang ke-6. Melihat kemampuan Tang San, si Wisdolo hanya bisa berharap Tang San mampu melewati ujian tahap 5 bagian akhirnya dengan lancar. Setelah memenangkan taruhan dengan si Wisdolo, Tang San pun kembali pada teman-temannya. Demu Bai pun memberikan selamat pada Tang San yang kini memiliki 4 buah cincin roh berwarna merah. Lalu Bai Chengxiang memutuskan untuk menemani Zhu Jing yang sedang menyerap cincin roh ke-8-nya. Ma Hongjun pun ingin ikut. Namun Bai Chengxiang memintanya untuk melanjutkan perjalanan dan secepatnya menyelesaikan ujian Dewa Laut. Dikarenakan perjalanan yang cukup jauh, Strike Seven Devil pun memakai alat pembimbing roh dalam bentuk kapal dalam perjalanan kali ini. Saat dalam perjalanan, Ma Hongjun merasa sangat sedih sebab Bai Chengxiang tidak mau dekat dengannya. Namun Ning Rongrong menjelaskan bahwa Ma Hongjun tidak mengerti maksud dari Bai Chengxiang. Dengan secepatnya menyelesaikan ujian Dewa Laut, bukankah akan semakin cepat juga Bai Chengxiang dapat menerima Ma Hongjun? Saat mendengarkan itu, Ma Hongjun pun mengerti dan kembali bersemangat. Melewati perairan menuju pilar akhir, terlihat tidak banyak monster roh berada di sana, disebabkan ada suatu aura kuat yang membuat monster roh itu merasa ketakutan. Sebab lawan mereka kali ini adalah si Dragon Dolo. Terlihat aura merah darah menyelimuti pilar itu. Si Dragon Dolo tidak menyangka begitu cepat mereka sudah sampai untuk bagian akhir dari ujian yang kelima. Tang San dan Xiao pun maju dan memberikan hormat. Seketika, sesosok naga terbang menuju arah pilar itu. Lalu muncullah si Dragon Dolo. Ujian pun dimulai. Tang San segera memakai fasi barirnya untuk melindungi Xiao. 8 cincin roh dengan 4 cincin roh merah pun dirilis. Avatar roh pelindung Kaisar Biru Perak dirilis, diikuti dengan domain biru perak dan juga teknik Swallowing Gold Thread. Sejak cincin roh kelima Kaisar Biru Perak berevolusi, berubah menjadi warna merah, domain Tang San ikut mengalami pengembangan yang pesat. Bahkan jangkauan domainnya pun semakin luas. Dalam keadaan ini, Tang San tidak ingin menahan kekuatannya. Namun, terlihat si Dragon Dolo sama sekali tidak terpengaruh.
Avatar roh pelindung si Dragon Dolo dirilis, diikuti juga dengan domainnya. Seketika seluruh kemampuan domain Tangsan dipatahkan. Sebab domain si Dragon Dolo memiliki kemampuan untuk menetralkan seluruh kemampuan domain lawan. Tanpa menunggu, si Dragon Dolo pun segera meluncurkan serangannya. Melihat jarak level dan kekuatan yang begitu jauh, Tangsan pun ingin menghentikan pertarungan ini. Tangsan memperlihatkan seluruh kekuatan yang ia miliki, 4 buah cincin roh berwarna merah dan juga 5 tulang roh dengan 4 tulang roh yang berusia 100.000 tahun. Sebab itu Tangsan pun mengajukan sebuah taruhan sederhana, yaitu mereka akan bertarung hanya memakai roh pelindung tanpa menggunakan cincin roh dan juga tulang roh. Mendengarkan itu, si Dragon Dolo pun menyetujuinya, sebab baginya ini sangat menguntungkan. Tangsan pun merilis roh pelindung keduanya, yaitu Clear Sky Hammer. Melihat itu, si Dragon Dolo pun teringat kejadian di masa lalu. Saat itu, Tang Chen yang sedang bertarung dengan Bosaishi memperlihatkan kengerian dari Clear Sky Hammer. Kembali pada masa kini, Bosaishi yang sedang berada di Aula Suci Dewa Laut memikirkan Tangsan yang semakin cepat dalam menyelesaikan ujiannya. Bosaishi sedikit merasa tidak senang, sebab Bosaishi sangat ingin bertemu dengan Tang Chen yang saat itu pergi tanpa mengatakan apapun. Namun, tekad Bosaishi sudah bulat. Inilah kewajibannya sebagai priest besar Dewa Laut. Seorang pengikutnya pun yang berada di sana tidak bisa menahan air matanya. Mereka tahu bahwa tidak lama lagi mereka akan kehilangan seorang priest besar yang selama ini telah bersama mereka, juga menemani mereka dan menjaga mereka. Kembali ke pilar akhir, si Dragon Dolo pun merasa tertantang dan ingin merasakan sampai di mana kemampuan Tangsan dengan Clear Sky Hammer-nya. Teknik pukulan palu acak pun segera diluncurkan. Serangan itu pun mulai mengenai si Dragon Dolo. Namun saat pukulan ke-14, si Dragon Dolo mulai memakai kekuatan rohnya. Seketika tubuhnya diselimuti aura merah dan pukulan Clear Sky Hammer serasa tidak berdampak apapun padanya. Pukulan palu acak tidak berhenti, hingga sampai pada tahap akhir, yaitu pukulan ke-81. Dan teknik buatan si Dragon Dolo pun diluncurkan. Sosok naga biru besar melesat mengarah ke Tangsan. Kedua serangan itu saling bertabrakan, dan kedua orang itu pun terlihat terpukul mundur sesaat setelah tabrakan terjadi. Namun pertarungan ini masih belum berakhir. Nah, itulah alur cerita singkat Solen episode yang ke-195. Menurut Momo, episode kali ini memang kelihatan sangat tanggung. Cuman Momo sangat puas ketika bisa melihat scene di mana Tang Chen lebih banyak diperlihatkan dan juga bagaimana pertarungannya dengan Bosaishi walaupun tidak secara penuh. Nah, gimana nih menurut kalian? Ketikkan di kolom komentar ya. Jika kalian suka dengan penyampaian Momo, silahkan klik tombol like-nya dan juga share di sosial media kalian. Untuk full film Solen episode pertama hingga yang terbaru, dapat kalian tonton di grup Facebook Momo. Linknya ada di deskripsi. Kalau gitu, Momo caw dulu. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Zaijian.